Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Ini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai desain riset yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dari desain penelitian, lalu yang kedua ada kegunaan dari desain penelitian, lalu yang ketiga ada jenis-jenis dari desain penelitian, dan yang keempat ada aspek-aspek dalam desain penelitian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari desain penelitian. Menurut beberapa ahli, pengertian dari desain riset atau yang lebih sering disebut dengan desain penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Uma Sekaran dan Roger Bauchi pada tahun 2018 di halaman 109 yang menjelaskan bahwa desain penelitian atau research design adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi. Lalu yang kedua ada menurut pandangan Hussein Umar pada tahun 2010 di halaman 5 menyatakan desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil penelitiannya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari pembuatan hipotesis dan implikasinya serta operasional sampai pada analisis akhir. Lalu yang ketiga ada menurut Abdullah pada tahun 2015, yaitu mengenai desain penelitian merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber daya dan data yang akan dipakai untuk diolah guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai kegunaan desain penelitian. Menurut Nasution pada tahun 2002 di halaman 23 menjelaskan bahwa adapun kegunaan desain penelitian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu yang kedua, desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Dengan tujuan yang jelas, dapat pula disusun suatu desain yang menentukan batas-batas penelitian yang tegas, sehingga peneliti dapat memutuskan perhatian dan usahanya ke arah tujuan yang nyata secara lebih efektif. Peneliti itu akan tahu pula bila mana pekerjaannya selesai dan berakhir. Lalu yang ketiga yaitu desain penelitian selalu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, juga memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lain. Dengan demikian, lebih dahulu kita dapat memikirkan cara-cara mengatasinya. Lalu materi yang ketiga yaitu kita mengenai jenis-jenis desain penelitian. Menurut Abdullah, pada tahun 2015, berdasarkan pendapat para pakar penelitian, maka desain penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain penelitian deskriptif, adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Lalu yang kedua ada desain penelitian korelasi, adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan terjadi antara variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Lalu yang ketiga ada desain penelitian kausalitas, adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam desain ini umumnya hubungan sebab akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara, dan terikat atau tergantung. Lalu yang keempat yaitu desain penelitian tindakan, adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Istilah lain dari penelitian tindakan ini disebut juga action research, yaitu penelitian tindakan ini pada umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan sebelumnya, kemudian mengembangkan atau memperbaikinya menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Lalu yang kelima ada desain penelitian eksperimen, adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sifat-sifat tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak diberi perlakuan. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu mengenai aspek-aspek dalam desain penelitian. Menurut Umus Karan dan Roger Bauchi pada tahun 2018 di halaman 109 dijelaskan bahwa terdapat 6 aspek dasar dalam desain penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tujuan studi,
yang terbagi berdasarkan jenis studinya, yaitu yang pertama ada studi eksploratif atau exploratory study yang sejak awal diperlukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kuat. Studi ini dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi atau tidak ada informasi yang tersedianya mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Lalu yang kedua ada studi deskriptif atau descriptive study yang didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Studi deskriptif sendiri membantu peneliti untuk memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam situasi tertentu, dan memberikan ide-ide untuk penyelidikan atau penelitian lebih lanjut, dan membantu membuat keputusan yang sederhana yang pasti. Lalu yang ketiga ada studi klausal atau causal study adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Studi semacam itu menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak. Lalu aspek yang kedua yaitu mengenai tingkat intervensi peneliti. Adalah aspek yang membahas tentang campur tangan peneliti dalam sebuah penelitian. Terdapat berbagai tingkat intervensi peneliti dalam memanipulasi dan pengendalian variabel pada studi penelitian, baik dalam situasi alami atau situasi lab artifisial. Tingkat intervensi penelitian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu minimal, sedang, dan berlebih. Lalu yang aspek yang 3 yaitu ada situasi studi yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu situasi yang diatur dan situasi yang tidak diatur. Peneliti bisnis dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami, di mana kejadian berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi yang tidak diatur atau non-contrived setting atau dalam keadaan artifisial, dan yang situasi yang diatur yaitu contrived setting. Lalu aspek yang keempat yaitu ada macam-macam strategi penelitian. Yang pertama ada strategi eksperimen, yaitu yang biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotesis deduktif untuk penelitian. Lalu yang kedua ada penelitian survei. Survei sendiri adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis karena hal itu membuat peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk banyaknya jenis penelitian. Tentu survei digunakan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, dan klausal untuk mengumpulkan data tentang orang, kejadian, atau situasi. Lalu yang ketiga ada strategi observasi yang berguna untuk mengumpulkan data pada tindakan dan perilaku orang-orang. Lalu yang keempat ada strategi studi kasus yang berfokus pada pengumpulan informasi terkait objek tertentu, acara, atau kegiatan seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. Lalu yang ketiga ada strategi teori dasar, yaitu serangkaian prosedur sistematif untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data-data. Alat penting dari teori dasar adalah pengambilan sampel teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Lalu ada strategi penelitian tindakan yang terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memprakarsai proses perubahan dalam organisasi. Yang proyek yang dikembangkannya secara terus-menerus dengan saling mempengaruhi antara masalah, solusi, pengaruh, atau konsekuensi, dan solusi baru. Lalu yang terakhir ada strategi penelitian metode campuran, yang dimana kombinasi metode yang digunakan dalam banyak studi, salah satu teknik yang digunakan yaitu triangulasi, yaitu teknik yang juga sering menghubungkan dengan penggunaan metode campuran. Sehingga dari teknik triangulasi ini, kita dapat mengetahui bahwa seorang dapat lebih yakin dengan temuan jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda menghasilkan temuan yang sama. Lalu, aspek yang selanjutnya yaitu mengenai unit analisis atau unit of analysis yang merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Lalu,
Aspek yang terakhir yaitu ada horizon waktu studi yang terbagi menjadi dua, yaitu studi cross-seksional dan studi longitudinal. Studi cross-seksional yaitu sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Lalu yang kedua ada studi longitudinal, yaitu sebuah studi di mana penelitian ingin mempelajari orang atau fenomena yang berbentuk data pada variabel terikat dikumpulkan pada dua batas waktu atau lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.